Selamat sahabat, saudara-saudara sekalian, umat Tuhan yang diberkati. Pada pagi ini kita bertemu lagi di acara diskusi sekolah sahabat. Saudara-saudara, pada sahabat yang lalu kita sudah selesai dengan pelajaran triwulan pertama tahun 2020, di mana kita sudah membahas nubuatan kitab Daniel. Dan pada pagi ini kita akan lanjutkan dengan buku yang baru. Oleh sebab itu mari kita berdoa dulu. Bapa di sorga, hari ini ketika kami akan membuka Alkitab dan sekolah sahabat kami, kiranya Tuhan menuntun kami untuk mendapatkan inti firman Tuhan hari ini, supaya kami dituntun untuk semakin dekat dengan Yesus Kristus. Terima kasih karena Roh Kudus mau menguasai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara, saya minta saudara semua yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, ambil sekolah sahabat saudara, pegang sekolah sahabat karena kita akan diskusi sekolah sahabat, pegang Alkitab saudara juga, siapkan Alkitab dan sekolah sahabat, karena kita akan menggunakan buku ini selama 1 triwulan ke depan. Kalau saudara belum punya buku sekolah sahabat, jangan lupa tambah pesanan ya. Untuk kuartal depan semua mesti punya. Jadi tambah pesanan lewat jemaat dan daerah supaya semua punya buku sekolah sahabat. Ya, kecuali kalau saudara sudah tidak bisa membaca. Tapi selama kita masih bisa menggunakan buku, mari kita pegang sekolah sahabat kita, saudara-saudara, pada pagi ini. Dan sekolah sahabat kita selama triwulan ini, dari judulnya saudara, ini adalah membahas mengenai cara menafsirkan Alkitab, cara menafsirkan Alkitab. Dan buku kita ini, sekolah sahabat kita ini, ditulis oleh 2 orang pakar yang luar biasa, bersaudara namanya, bersaudara mereka ya. Yang pertama namanya Dr. Frank M. Hassel. Dia adalah salah satu wakil direktur dari Biblical Research Institute di kantor pusat Gereja Masih Advent ke-7. Dan yang kedua adalah saudaranya bernama Michael Hassel. Beliau adalah profesor di Southern Adventist University, sekaligus beliau adalah ahli arkeologi. Dia adalah direktur Institut Arkeologi dan Museum Arkeologi di Lynn H. Woodrank. Jadi kita memiliki penulis Alkitab, penulis sekolah sahabat yang luar biasa pada pagi ini. Dan khusus untuk sahabat ini, judul kita adalah keunikan Alkitab. Sebelum kita beralih kepada para narasumber ataupun teman diskusi saya pada pagi ini, saya ingin kita menghafal ayat hafalan dulu. Mazmur pasal 119 ayat 105. Bunyinya adalah, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang pendek ya. Saya percaya semua sudah menghafalnya ya, ayat yang pendek ini. Dan sebelum saya memasuki kepada materi diskusi pertama, saya kasih dulu sedikit latar belakang mengenai pelajaran sekolah sahabat kita sahabat ini ya. Sahabat ini kita membahas mengenai keunikan Alkitab. Ada beberapa hal yang dalam penglihatan saya di sekolah sahabat ini yang menjadikan Alkitab itu unik. Pertama, dari segi penulisannya itu unik. Yang kedua, dari segi struktur penyusunannya itu juga unik ya. Kenapa? Karena ada 22 buku itu bersifat historis, sementara 21 buku itu surat ya, surat baik kepada kelompok maupun kepada pribadi, dan 21 lainnya nubuatan, dan ada 2 semacam puisi seperti itu ya. Jadi dibagi dalam perjanjian lama dan baru ya. Nah, umat Tuhan di rumah, puji Tuhan karena kita punya pendeta Dr. Cornelis Ramsky. Beliau adalah direktur pendidikan ya, Direktur Pendidikan Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Jadi setiap hari beliau mengurus sekolah-sekolah. Kira-kira begitu ya pendeta. Dan di sampingnya teman kita pendeta Dr. Ferry Rahman.
Beliau juga urus sekolah, tapi sekolah sahabat. Beliau adalah direktur sekolah sahabat Uniconference Indonesia kawasan Timur. Saudara-saudara, saya memulaikan dengan menanyakan satu hal kepada dua teman saya ini, Pendeta Ramski ataupun Pendeta Rahman. Kalau Anda diminta untuk menyebutkan Alkitab itu dalam satu kata saja, kalau satu kata saja, kira-kira kata apa yang Anda pilih? Siapa dulu, Pendeta Rahman, silakan. Kalau saya, Alkitab ini ya, kalau satu kata yang diminta untuk kita sebut Alkitab ini, satu kata saja, saya bisa katakan Alkitab ini adalah kebenaran. Kebenaran ya. Oleh karena sesuai dengan firman yang dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Alkitab ini adalah kebenaran. Oke. Kalau Pendeta Ramski? Iya, menarik ini. Setiap kita pasti punya pilihan kata-kata tertentu. Saya lebih condong kalau di pelajaran sekolah sahabat ada yang menarik. Dia menggunakan kata hidup dan juga ada kata kuasa. Jadi kalau saya gabung dia bukan cuma satu kata, Pak Pendeta Edison, kuasa yang menghidupkan. Jadi itu ada living power dan transforming power yang mengubahkan. Yang tidak ada di buku manapun. Saudara mau baca buku manapun, tidak seperti yang ini. Ya, ini menarik dia. Dia punya kuasa mengubah, dan dia punya kuasa untuk hidup, menghidupkan. Kenapa itu Alkitab itu, firman itu disebut punya kuasa yang menghidupkan? Boleh terangkan lebih jauh, menghidupkan seperti apa yang dimaksud? Ya, teringat ini kalau kita berbicara tentang ini, ingat perjalanan bangsa Israel dan seorang pemimpin besar. Di ujung dari masa hidupnya, terakhir ini dia akan berbicara kepada dia punya umat. Dan setelah itu Tuhan izinkan dia untuk beristirahat, Musa. Dia menulis lagu yang begitu panjang. Lagu yang panjang, dan lagu itu bukan seperti lagu-lagu biasa. Lagu menceritakan Allah pencipta. Dia angkat Allah pencipta. Kemudian dia mau angkat kepada ini bangsanya ini tentang Allah pencipta yang ada bawa mereka keluar dari Mesir. Allah kuat, kuasa seperti Raja Wali dan seterusnya, banyak sekali. Tetapi di dalam syair lagu itu tentang pemberontakan tuh bangsa, ya, keras kepalanya mereka, kasih sayang Tuhan, Allah minta ini, mereka bikin ini. Oh, itu panjang sekali lagunya itu. Dan setelah dia sudah selesaikan lagu itu, dia panggil Joshua, sini kumpul umat. Ini saya mau kasih tahu, ini penting sekali ini. Dan dia bilang, ini kalau Anda ikut ini, kata-kata lagu ini, inilah firman, ini akan menjadi your life. Akan menjadi hidupmu dan prolong, diperpanjang umurmu. Itu luar biasa. Ya. Jadi itu hidup. Dan benar, kalau mereka ikut hidup, mereka tidak ikut mati. Nah, itu poin dari lagunya Musa yang menyatakan bahwa firman itu punya kuasa menghidupkan. Nah, kalau kita lebih fokus lagi, kalau kita bicara soal firman tadi ya, firman, Pendeta Rahman katakan itu adalah kebenaran. Kalau kita menghubungkan di Yohanes pasal 1, Yohanes pasal 1 kan mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ialah Allah. Lalu kemudian kita hubungkan dengan Kejadian pasal 1 ayat 3, berfirmanlah Allah. Kira-kira firman yang di Kejadian pasal 1 dan Yohanes 1 itu sama atau berbeda ya? Rahman mungkin. Jadi sama, firman di kitab Kejadian pada awalnya dan firman yang disebutkan di dalam buku Yohanes itu, tapi firman itu di dalam buku Yohanes itu firman yang telah menjelma atau menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Oke, jadi berarti firman inti sebenarnya dari ini adalah
Yesus, Kristus. iya. Jadi kuasa atau apa tadi pendeta bilang Kehidupan itu. kebenaran itu adalah siapa sebenarnya? Yesus sebenarnya. Kristus itu Iya. sendiri. Hidup itu adalah Yesus, kebenaran adalah Yesus. Dan firman ini adalah Firman adalah Yesus. Dia tentang- juga Iya. sendiri. Oke. Iya. Terima kasih. Dan puji dia Tuhan. itu hidup. Iya. Jadi kalau kita belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh, kita akan menemukan Yesus di Yesus. dalamnya. Amin. Iya. Jadi inti pusat semuanya sebenarnya apakah hidup atau kebenaran itu atau firman itu, jadi semuanya ini adalah Yesus sebenarnya. Ya, baik Pendeta Ramski, saya kembali lagi karena pendeta tadi mengatakan bahwa ada kuasa untuk mengubahkan, kan? Jadi firman itu memiliki kuasa untuk mengubah, ya, mentransform. Iya, transforming power ada Yes. di situ. Ya, jadi saya mau tanya satu, ini fakta ini pendeta. Karena di dunia ini banyak orang yang mengaku Kristen, ya, mengaku umat Tuhan, tapi hidupnya tidak ditransform, tidak diubahkan. Hidupnya tetap seperti itu, tetap seperti orang yang bukan Kristen, tetap seperti orang yang tidak pegang firman Tuhan. Bagaimana Iya. itu? Sudah lama jadi Kristen tapi masih tetap Hidup seperti tidak itu. diubahkan. Tidak Ya. Tidak diubahkan. Banyak. Mari kita mundur ke belakang, kita bisa lihat juga di zaman Yesus sendiri. Di zaman Yesus sendiri. Ahli-ahli Taurat, orang-orang pintar, orang Farisi. Ahli kitab. Kenapa kok hidup mereka tidak diubahkan? Malah mereka memang menyusahkan. Ya. Karena mereka sudah lebih dulu sebelum datang kepada firman, mereka sudah punya satu konsep dulu yang mana pada waktu mereka datang konsep itu mau dibuktikan benar atau tidak. Bukan datang dengan hati kosong, pikiran bersih, dengarkan aja what the word speaks to you. Tidak, mereka tidak seperti itu. Mereka datang dengan sesuatu lalu mencari mana yang bisa menjustify, membenarkan mereka. Nah, susah. Susah, dan itu pengalaman dalam perjalanan bangsa Israel, termasuk di zaman Yesus pun hal itu terjadi. Zaman ini kalau kita datang tidak dengan hati yang kosong dan biarkan Allah yang berbicara, maka kita akan susah diubahkan. Tapi kalau datang kosong, biarlah Allah yang berbicara. Dan kalau dia berbicara, saya siap dengar dan lakukan itu. Maka itu bisa berubah. Itu bisa diubahkan. Kalau tidak, kita akan coba-coba, malah banyak orang yang coba mengubah ini Alkitab. Justru firman yang Ini dia. diubah, bukan Sesuai dirinya dengan yang, ya. Jadi kalau kehidupannya. firman itu yang adalah Yesus, dia punya kuasa, ya. Jadi boleh saya katakan begitu ya. Iya. Jadi kalau kita menerima Yesus, menerima firman, menerima kebenaran itu, maka kita dapat Iya. diubahkan. Membuka hati itu penting. Siap untuk mendengar apa yang dia mau. Masih ingat itu Yosias raja yang masih muda. Oke. Dia punya papa Amon, DP opa Manasye, kacau balau, rusak itu penyembahan pada Allah yang benar diganti dengan semua yang penuh dengan kekafiran. Tapi ingat, waktu dia suruh Safan pergi ketemu Imam Hilkiah, temukan Taurat, kitab Taurat, dibawalah kepada Yosias. Dan dia punya sekretaris langsung bilang, ini temukan. Oh, kau baca buat saya, baca. Dia datang dengan hati kosong. Pada waktu baca, dia dengar firman itu ubah dia. Karena itu punya kuasa mengubah dia. Asal siap buka hati untuk dengar dan mengikuti apa yang firman. Dan akhirnya kan, puji Tuhan, haleluya. Jadi kita yakin, saya juga secara pribadi, saya merasa bahwa firman itu setiap hari mengubahkan saya. Amin. Menjadi semakin baik. Jadi amin. Saya merasa saya bisa menjadi saksi bahwa firman itu punya kuasa untuk mengubah. Saya bisa tambahkan, jadi apa yang disampaikan oleh Pendeta Ramski di sisi yang lain. Sisi yang lain juga, mengapa tidak diubahkan? Mungkin saja kita sebagai orang Kristen tidak membaca firman ini. Firman Tuhan apabila dibaca dengan sungguh-sungguh, dengan penuh doa, maka Roh Kudus akan bekerja sehingga firman ini akan mengubah orang itu. Bila dibaca, bila dimengerti, maka firman itu dia sanggup untuk mengubah karena kuasa daripada firman itu sendiri. Jadi tambahan saya adalah mungkin kenapa tidak diubahkan? Oleh karena banyak orang Kristen sekarang, kalau kita lihat unik Alkitab ini, yaitu dari segi
bagaimana dicetak. Jutaan, bahkan miliar itu dicetak. Dan kita memiliki banyak Alkitab di rumah. Tapi masalahnya adalah kita tidak gunakan itu. Alkitab hanya dipajang saja. Mungkin kalau ke gereja kita hanya bawa, tapi kita tidak pernah mungkin baca. Kita mungkin tidak pernah resapi setiap firman dengan kesungguh-sungguhan hati, minta kuasa Tuhan, sehingga firman ini tidak menjamah kita. Tapi apabila firman ini kita baca, kita renungkan, seperti Daud katakan, dibaca, direnungkan setiap hari, maka firman ini ada janji di dalamnya penuh kuasa untuk mengubahkan hidup kita. Jadi kalau saya ringkaskan mungkin, Pendeta Rahman ya, berarti firman Tuhan ini adalah firman yang berasal dari Tuhan tentang siapa? Tentang dirinya, tentang Yesus, yang hanya dapat berguna kalau kita gunakan dengan cara Tuhan. Ya, jadi tidak digunakan dengan cara manusia biasa, bukan akal budi manusia, tapi dengan akal budi Tuhan. Baik, sekarang kita beralih kepada keunikan lainnya dari Alkitab ya. Keunikan lainnya dari Alkitab. Ini dari segi penulisan. Kalau kita melihat Alkitab itu unik ya, dari segi penulisan. Mungkin Pendeta Rahman dulu ya. Apa yang unik dari segi penulisan ini Alkitab ini? Alkitab ini ditulis kurang lebih 1500 tahun ya. Kemudian dari 1500 1600. Ya. Dari penulis kurang lebih 40-an atau 40 lebih. Ada yang katakan ada 55 penulis dan banyak. Kemudian para penulis Alkitab ini, mereka ini unik oleh karena mereka hidup di zaman yang berbeda. Mereka hidup di zaman yang berbeda, tempat yang berbeda, tetapi keunikan dari Alkitab ini yaitu walaupun para penulis ini hidup di zaman yang berbeda, tempat yang berbeda, latar belakang yang berbeda, ada petani, ada raja, ada dokter, ada nelayan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat penulisan Alkitab ini tidak ada satupun yang bertentangan, yang kontradiksi. Jadi ini salah satu keunikan Alkitab ini. Mengapa? Walaupun para penulisnya dari latar belakang yang berbeda, tapi ini tetap menyatakan dia punya kesatuan, keharmonisan dalam Alkitab, oleh karena sumbernya sama, sumber yang sama, yaitu yang satu, yaitu dari Dia, dari Allah. Dan sesuai dengan firman yang dinyatakan 2 Petrus pasal 1 ayat 20 dan ayat 21 katakan, orang-orang yang menulis Alkitab ini digerakkan oleh Roh Allah, sehingga satu, dia punya konsep, yaitu berbicara tentang Allah yang satu, berbicara tentang rencana keselamatan yang satu, semuanya benar, ya dan amin. Baik, Pendeta Ramski boleh tambahkan. Ya, menarik sekali ini, saudara-saudara yang di rumah, yang juga sedang belajar. Ada satu kesatuan, saya kasih kuat sedikit, tambah orang sedikit. Ada sebuah unity. Ini manusia yang berbeda, latar belakang berbeda, pendidikan berbeda, tempat berbeda, tahun berbeda, di benua yang berbeda, situasi berbeda, tapi ada satu unity. Dan unity ini menarik karena bukan cuma unity kesatuan tujuan. Bukan cuma kesatuan tujuan. Yang pertama kesatuan tujuan, yaitu apa? Tujuan adalah Allah mau mengkomunikasikan kepada umat, kepada manusia tentang rencana penebusan. Dan itu dari Kejadian sampai Wahyu sama. Intinya sama ya. Sama, itu unik. Kedua, dia punya kesatuan tema. Temanya sama. Siapa? Kristus yang tadi kita bahas itu. Penyalibannya, cross-nya, dan juga crown, kemuliaan, mahkota. Temanya sama. Keharmonisan, baik di perjanjian lama, perjanjian baru, sama. Arahnya luar biasa. Kemudian dia punya pengembangan, mulai dari penciptaan, kejatuhan, penebusan, pemulihan kembali. Ya, baik. Dan sabar, dia menarik sekali, sabar. Ini perlu umat tahu, karena uniknya itu, saudara lihat di Alkitab, baik Kejadian dan Wahyu. Di 2 pasal pertama Kejadian. Dan 2 pasal terakhir buku Wahyu. Sempurna,
sempurna. Dosa. Allah mulai dari sempurna, jatuh, Allah terlibat intervensi dalam proses ini. Ini unik sampai balik ulang kepada sempurna. Unik yang tidak ada di buku lain. Amin. Jadi unik sekali. Tapi pendeta, banyak orang yang mempertanyakan begini. Karena Alkitab ini ditulis oleh banyak penulis, lalu kemudian tahunnya cukup lama, perbedaan antara buku yang satu dengan buku yang lain, waktunya cukup panjang, lalu kemudian orang pikir begini, mungkin saja Alkitab yang sekarang itu tidak lagi asli seperti waktu ditulis. Bagaimana Pendeta Rahman, bagaimana Anda dapat menunjukkan bahwa kitab yang kita pegang ini Alkitab yang ini adalah Alkitab yang sama seperti waktu ditulis oleh para penulisnya? Terima kasih Pak Pendeta Takasanakeng. Jadi memang ada banyak kritik yang diserang kepada Alkitab kita. Dan buku yang paling banyak dikritik, yang paling banyak diserang, yaitu Alkitab ini. Saya banyak nonton di YouTube. Ada yang katakan Alkitab itu tidak asli, palsu dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab ini ya dari segi keaslian ini asli. Mengapa? Oleh karena Alkitab yang kita pegang ini mulai dari zaman dulu, ini dia punya keaslian ini dijaga. Para ahli kitab-kitab, lebih khusus orang Yahudi ini, mereka ahli kitab ini, mereka sering menyalin Alkitab ini. Dan ketika mereka menyalin Alkitab ini, mereka penuh dengan kehati-hatian. Dari setiap huruf, dari setiap kata, kolom itu mereka terjemahkan begitu teliti. Dan kemudian acuan di mana mereka akan menyalin Alkitab itu, mereka ambil dari naskah asli. Lalu mereka salin, dan para penyalin yang profesional mereka bisa menyalin itu begitu banyak. Itu sebabnya dalam sejarah, kalau kita lihat dalam sejarah kekristenan, ada upaya-upaya untuk meniadakan, ya, menghapuskan Alkitab ini. Tetapi Alkitab ini tidak pernah dihapuskan. Kenapa? Oleh karena Alkitab ini telah disalin. Dan kalau kita baca di dalam, saya sudah siap dia punya ayat, saya baca di dalam Ulangan ya, ini suatu contoh. Kenapa Alkitab ini otentik atau asli? Ya, di dalam Ulangan 17 ayat yang ke-18, apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Jadi menjadi kewajiban dari ini bicara tentang raja, kewajiban raja. Di zaman-zaman dulu, zaman perjanjian lama ini, ketika seorang raja dia naik tahta, maka menjadi kewajiban bagi dia untuk menyalin itu ya. Menyalin ini kitab Taurat. Jadi ditulis dengan penuh kehati-hatian. Sampai di zaman kalau kita pelajari zaman ke-8, bagaimana iblis mencoba untuk menghapuskan Alkitab ini. Para orang yang setia di zaman itu mereka juga menyalin Alkitab kita ini. Karena dia punya sutradara yang sejak awal sama, tidak pernah berubah. Dunia berubah, manusia berubah, dia Anda berubah. Dia akan tuntun terus bagaimana tetap rancangan keselamatan tidak boleh hilang untuk menggenapi apa yang dia sudah buatkan. Mungkin dalam beberapa kita akan pindah kepada pertanyaan berikutnya yang saya ingin gali dari kedua sahabat saya. Tetapi mungkin perlu disinggung apa sih pentingnya itu penemuan-penemuan seperti Dead Sea Scroll dalam membuktikan keaslian penulisan Alkitab ini, ya, Pendeta Rahman? Ya. Jadi kalau berbicara tentang Dead Sea Scrolls itu ditemukan di gua-gua yang ada di Qumran, ya, di Qumran itu. Naskah-naskah Alkitab ini biasanya ditulis dalam papirus, ya, di dalam papirus, gulungan-gulungan itu ditulis di papirus. Nah, papirus ini bisa rusak oleh karena kelembaban, oleh karena sinar matahari dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya umat-umat Tuhan yang setia di zaman itu mereka simpan ini naskah-naskah Alkitab ini
yang sudah disalin dari semenjak dulu itu mereka salin dan banyak yang disalin. Kemudian supaya ini naskah-naskah asli ini, teks-teks Alkitab asli ini tetap awet, tetap utuh, mereka simpan itu di dalam bejana atau kendi ya, tanah liat. Lalu mereka disimpan di dalam gua, dan gua itu tidak lembab, kering sehingga utuh. Dirawat dia. Mungkin naskah-naskah ini yang Dead Sea Scrolls ini kecuali buku Ester tidak ditemukan. Dan asli itu ditulis sudah ribuan tahun sebelumnya. Jadi ini membuktikan bahwa ternyata naskah asli yang ditemukan, naskah yang ditemukan di gulungan ya, atau di Qumran itu, Dead Sea Scroll itu identik dengan Alkitab yang kita punya sekarang. Iya. Sama. Amin. Itu yang paling penting. Ya, apa sama? Iya. Dan mereka buktikan sama. Kenapa? Itulah Tuhan kita. Boleh saya tambahkan sedikit. Jadi memang bagi kita yang ada di Indonesia, kan versi kita cuma Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi di negara-negara seperti di Amerika, mereka punya banyak versi. Sehingga banyak orang berpikir bahwa ini Alkitab ini sudah tidak otentik oleh karena banyak versinya dia punya. Tapi sesungguhnya versi-versi ini dalam setiap kata demi kata dalam Alkitab tidak merubah kata dasar atau pengertian dari Alkitabnya, tetap masih asli. Baik, kita beralih kepada yang berikut. Keunikan berikut dari Alkitab itu adalah isinya itu ada nubuatan, ada sejarah. Sebenarnya sastra. Pendeta Ramski mungkin. Apa sih beda nubuatan dan ramalan? Ramalan orang-orang sekarang kan meramal besok mau hujan. Kira-kira apa beda nih nubuatan dan ramalan? Ya, ini nubuatan juga dan ramalan atau istilahnya prediction atau forecast itu adalah berbicara ke depan. Ya, ke masa depan, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi kalau yang sifatnya seperti prediction saja, itu mereka berbasis pada ada fakta, ya, ada sesuatu yang mereka pelajari, lalu mereka coba memprediksi. Jadi ada fakta-fakta, ada event. Contoh, saudara lihat kan begini, awan, sebentar jam 12 mau hujan. Ada based on humans capability, kemampuan manusia untuk melihat fakta-fakta. Tetapi kalau nubuatan beda. Berbicara tentang apa yang jadi ke depan di masa yang akan datang, namun berdasarkan otoritas Allah, informasi dari Allah. Allah memilih seseorang untuk mengkomunikasikan rencana Allah kepada manusia, apa yang akan terjadi masa depan. Jadi itu otoritasnya dari Allah, bukan melihat fakta-fakta, melihat dulu event baru kita tarik kesimpulan, kita buat prediksi. Itu beda sekali antara nubuatan. Jadi jelas ya, nubuatan itu berasal dari Tuhan. Dari Tuhan yang sampaikan. Berarti Tuhan punya lewat nabinya atau siapa yang dia pilih ya. Berarti dia punya pekabaran yang dia mau sampaikan. Apa sih yang, kalau kita lihat ini nubuatan, ada yang nubuatan secara langsung ya, nubuatan secara langsung ataupun nubuatan dalam bentuk lambang-lambang. Dari nubuatan-nubuatan ini sebenarnya mengarahnya ke mana sih? Apa yang Tuhan mau sampaikan ini dalam nubuatan ini? Supaya kita umat Tuhan ini tahu ini nubuatan ini sebenarnya tentang apa, ya. Jadi kalau saya melihatnya pendeta, saya melihatnya ini nubuatan semuanya mengarah kepada Yesus. Semuanya mengarah kepada Yesus. Ya, tadi kan temanya siapa? Yesus Kristus. Cuma Yesus saja. Jadi coba kita lihat ini nubuatan yang pertama di dalam Alkitab, Kejadian pasal 3 ayat 15. Iya. Cuma mau bicara tentang Yesus dalam penyampaian pertikaian antara naga ular, perempuan, kuasa kegelapan dengan kebenaran, antara Allah dengan kepalsuan, dengan iblis. Dan dia sampaikan dalam berbagai lambang dan ini ke depan arahnya kembali. Dan digenapi. Dan itu yang luar biasa. Dipenuhi. Yang kalau prediksi ramalan dunia, bisa tidak, kebanyakan salah. Kebanyakan salah. Apalagi ribuan tahun. Tetapi kalau dari Allah, tentu ada yang sifatnya conditional, ada yang tidak conditional, bersyarat. Namun kalau yang dari Allah arahnya jelas, kembali Yesus dan Yesus sampai kepada kemuliaan.
Nah, itu yang luar biasa dari nubuatan. Baik, jadi dapatkah kita katakan begini, dari segi nubuatan bahwa dengan melihat nubuatan-nubuatan dan penggenapan-penggenapannya sampai hari ini, dapat kita katakan bahwa Alkitab ini firman Benar. Tuhan. Benar. Itu Karena yang membuat dia nubuatannya unik. digenapi. Iya. Ya, unik kan? Unik. Itulah yang membuat Alkitab ini benar, ya dan amin. Iya. Karena apa yang dinubuatkan itu benar Terjadi. Ya, baik. Kita sudah pelajari banyak tentang nubuatan pada triwulan yang lalu ya. Iya, Jadi nubuatan. kita beralih kepada yang berikutnya. Di salah satu keunikan Alkitab ini adalah dia punya isi itu berbentuk sejarah ya, historis ya, secara disusun secara historis. Jadi dari sisi sejarah ini kira-kira apa yang pendeta lihat unik di Alkitab dari sisi sejarah? Jadi saya melihat sejarah atau pelaku sejarah yang terjadi, ya sejarah yang terjadi ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan Alkitab adalah benar. Jadi sejarah dia menyokong, dia mendukung kebenaran Alkitab. Saya berikan contoh. Banyak orang tidak percaya kalau ada air bah, ya kan? Air bah itu hanya omong kosong saja. Tetapi sebenarnya para arkeolog membuktikan, ya kan, dengan penggalian-penggaliannya bahwa pernah terjadi air bah. Itu cuma salah satu contoh. Dan sejarah yang terjadi ini membuktikan bahwa Alkitab ini adalah benar terjadi. Iya, jadi kalau kita lihat pada pelajaran kuartal triwulan yang lalu dan triwulan yang sebelumnya juga, triwulan terakhir 2019 dan triwulan pertama 2020. Di 2020 itu kita membahas mengenai nubuatan. Tetapi 2019 triwulan terakhir kita membahas mengenai sejarah. Ternyata apa yang dinubuatkan di kitab Daniel itu justru dicatat di sejarah kitab Esra yang penulisannya jauh waktunya ya antara Daniel dan Menarik. Jadi Esra. saya kasih contoh. Jadi sebelum dia jadi sejarah, kalau kita lihat mulai dari Kejadian, Allah sudah berbicara dulu ke depan, itu sebuah nubuatan. Kemudian satu persatu menjadi kenyataan, dicatat menjadi sebuah sejarah. Bangsa Israel contohnya saja, melalui Yeremia, kamu akan dibuang, ya kan? Tapi 70 tahun Lu akan kembali. pulang. Daniel bergumul kan kemarin, bergumul, Tuhan, janjimu kok sudah waktu kok belum? Allah buktikan bahwa Allah yang sama, yang berikan ini firman, Allah itu tidak berubah karena dia selalu benar. Dan dijadilah catatan sejarah, saksi-saksi banyak. Malah kau bicara sampai di zaman Yesus, mereka yang hidup dengan dia menjadi saksi sejarah tentang Yesus, penyaliban. Saksi-saksi yang hidup, eyewitness, adalah orang-orang yang langsung terlibat dalam sejarah, sumber pertama, dan mereka saksikan itu, mereka alami itu bukti-bukti menguatkan bahwa firman Allah yang kita miliki itu benar, tidak pernah salah. Ya. Baik pendeta, saya melihat di pelajaran kita juga disampaikan bahwa catatan-catatan sejarah yang ditulis khusus untuk perjanjian baru, ya banyak sekali catatan-catatan bukti-bukti yang ditemukan sekarang, banyak sekali yang naskah-naskah asli yang menyatakan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Jadi ini bukan sekedar ditulis, tetapi sesuatu yang real yang terjadi dalam kenyataan Dan dibuktikan dalam sejarah. Baik, kita kembali dari awal ya. Sebelum saya mau ringkaskan ini, kira-kira adakah 1-2 kalimat yang pendeta mau sampaikan sebelum saya memberikan rangkuman? Ini saudara-saudara umat Tuhan, ini ada satu term yang saya mau munculkan berhubungan dengan firman Allah. Allah itu sendiri, kebenaran itu yang berbicara tentang keselamatan itu. Di zaman sekarang yang kita sebut dengan postmodernism. Postmodernism ini menjadi tantangan kita, generasi yang kita hadapi ini adalah kebenaran itu tidak absolut.
relatif. Dan diri, inner life, inner self saya inilah yang menentukan itu benar atau salah. Standarnya adalah saya. Ini persoalan, ini tantangan. Yang jemaat, yang gereja harus benar-benar pahami bagaimana kita menghadapi generasi postmodernism yang kebenaran absolut itu tidak ada. Kita harus selalu siapkan mereka untuk mencintai ini. Mencintai ini, gunakan waktu, makanya pemasuk bilang apa? Renungkan itu siang dan malam. Anak-anak kita memang perlu program-program gereja di sekolah-sekolah kita buat untuk mencintai ini, dan ini harus nomor satu karena menghadapi besok. Akhirnya Alkitab bukan standar tabiat, bukan standar keputusan tapi diri. Hadapi tantangan, kita harus siap sekarang. Amin. Pendeta Rahman, 1-2 kalimat yang penting. Jadi Alkitab ini adalah benar, asli, dari segi sejarah sudah membuktikan semuanya. Nah, yang menjadi masalah seperti yang Pendeta Ramski katakan tadi adalah diri kita. Jadi mungkin saya hanya mengajak kita semua untuk menjadi pelajar-pelajar Alkitab. Oleh karena Alkitab ini sumber kekuatan, sumber pengetahuan. Yang bodoh bisa belajar Alkitab, bisa jadi pintar, yang lemah bisa kuat, yang berduka bisa dihiburkan. Nah, jadi kita perlu mempelajari Alkitab ini untuk menjadi kekuatan bagi kita. Baik. Pelindung. Terima kasih. Jadi kita tiba kepada kesimpulan akhir. Saya mengambil dari diskusi-diskusi kita bahwa ada beberapa yang perlu kita simpulkan. Pertama yang saya mau tekankan kembali bahwa Alkitab kita itu unik ya. Artinya beda dengan kitab-kitab suci lainnya. Dia lain daripada yang lain. Dari segi banyak hal ya, Alkitab kita itu unik. Tetapi yang membuatnya dia unik adalah karena dia memiliki tema yang sama, yaitu tentang siapa? Yesus Kristus. Bagaimana Allah berurusan dengan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, bagaimana Allah menyelamatkan manusia itu melalui Yesus Kristus. Itulah Alkitab yang kita pegang itu. Sehingga kata Yesus, barang siapa menyelidiki kitab suci itu, dia akan menemukan aku di dalamnya. Amin. Aku di dalamnya. Lalu yang kedua, bahwa kitab suci itu, Alkitab itu memiliki kuasa. Ya, kuasa apa tadi? Menghidupkan dan mengubahkan kehidupan. Jadi saya mau berikan tantangan kepada umat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun Anda berada. Mari kita buktikan kepada dunia, tunjukkan kepada dunia bahwa saya ini sudah diubahkan. Amin. Bahwa saya punya kehidupan sudah lain daripada sebelumnya. Bahwa oleh karena saya memiliki firman Tuhan, maka saya berubah menjadi orang yang lebih baik, tabiat yang lebih bagus, yang menyerupai tabiat Kristus. Lalu kemudian kesimpulan berikut yang saya mau katakan adalah bahwa Alkitab itu adalah seharusnya jadi makanan. Iya, makanan jiwa. Setiap hari bagi jiwa. Bagi jiwa. Jangan cuma taruh-taruh di meja. Iya. Dia harus jadi santapan rohani kita setiap hari. Ya. Yang berikut, Alkitab itu juga atau firman itu harus mendatangkan iman, karena Roma pasal 10 ayat 17 berkata iman itu datang dari mendengar akan firman. Jadi firman itu harus disampaikan terus supaya iman itu bisa apa? Bisa bertumbuh, dan semua kebutuhan-kebutuhan penting untuk pertumbuhan rohani ada di dalam firman itu. Puji Tuhan kita memiliki firman yang hidup ini. Baik saudara-saudara yang kasih, itulah diskusi kita. Mari kita berdoa. Pendeta Ramski. Kami bersyukur, ya Allah, Engkau ilhami para penulis untuk menghasilkan yang kami miliki sekarang adalah Alkitab, firman Tuhan yang hidup. Ajarlah kami untuk mengasihinya. Ajarlah kami untuk lebih sering mendengarkan Tuhan berbicara melalui mempelajarinya. Berikan kuasa bagi kami Tuhan, dikala kami mempelajarinya, hidup kami diubahkan dan disiapkan untuk hari Tuhan. Diberkatilah umat-Mu ya Tuhan, diberkatilah remaja pemuda kami, agar mereka jadi Alkitab, menjadikan Alkitab sebagai standar kehidupan, standar tabiat, standar keselamatan.
Inilah doa dan penyerahan kami bagimu ya Bapa. Kuduskan kami melalui pembelajaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Jangan lupa pelajari Sekolah Sabat Saudara selama minggu depan sampai kita bertemu lagi pada diskusi Sabat yang akan datang. Tuhan memberkati Selamat hari kita. Sabat. Amin.